Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyebabkan iblis tidak mau bersujud di hadapan Nabi Adam? Karena iblis merasa derajat penciptaannya jauh lebih tinggi daripada Adam. Iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka terhadap iblis. Begitupun rasa sombong yang ada pada manusia harus sedini mungkin kita hindari. Karena jangan sampai rasa sombong ini yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Penyebab sombong itu ada 4. Yang pertama adalah bertambahnya harta. Banyak orang yang sebelumnya tidak memiliki harta, biasa-biasa saja kehidupannya, tetapi begitu diberikan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta yang banyak, nah, di sini mulai memandang enteng orang di sekitarnya. Apalagi kalau OKB, orang kaya baru diberikan harta, merasa diri dialah yang paling banyak hartanya, merasa diri yang paling bagus mobilnya, merasa dan merasa. Itulah yang membuat rasa sombong itu. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana caranya? Apakah kita tidak bisa memakai sesuatu yang bermerek? Apakah kita tidak bisa beli mobil yang bermerek? Silahkan. Mau beli baju yang bermerek, pakaian yang bermerek, kendaraan yang bermerek, rumah yang bagus, silahkan. Intinya di sini, jangan memandang remeh orang di sekitarnya. Itulah yang dinamakan sombong. Tidak ada masalah mau pakai baju yang bermerek, jam tangan yang bermerek, silahkan. Tetapi jangan mengatakan, wih, ini jam saya beli ini 100 juta. Kalau jam kamu itu apa itu, tidak ada harganya. Nah, itu contoh. Nah, mobilnya bagus, jangan mengatakan, mobil saya ini saya beli 1 M. Kamu mobil kamu itu aduh sudah pick up, tahunnya sudah lama lagi, keropos lagi. Itu memandang enteng, itulah sombong. Silahkan pakai yang bagus, silahkan bermerek semua pakaiannya, silahkan pakai kendaraan yang bagus, tetapi jangan memandang remeh orang di sekitarnya. Itulah sombong. Bertambahnya harta bisa menjadi penyebab sombong. Iya. Inilah harus kita berhati-hati. Iya. Kemudian yang kedua adalah penyebab sombong itu adalah bertambahnya kedudukan. Pak Ustadz, apakah kita tidak bisa mengejar jabatan kedudukan? Silakan. Tidak ada masalah, tidak ada yang larang. Bahkan lebih bagus lagi kalau punya jabatan tinggi, kemudian mempergunakan kebijakannya untuk kemaslahatan. Yang perlu dihindari adalah jangan sampai bertambah jabatan, bertambah kedudukan, kemudian memandang remeh orang yang tidak ada kedudukannya. Memandang remeh, memandang rendah, kemudian memandang enteng orang yang tidak ada jabatannya. Itu yang dilarang. Itulah sombong. Kalaupun tinggi jabatannya tidak ada masalah. Tetapi dengan semakin tingginya jabatan, semakin menghargai orang kecil yang ada di sekitarnya yang tidak ada jabatannya, itu yang bagus. Ya. Kemudian penyebab sombong ini yang ketiga adalah bertambahnya ilmu. Pak Ustadz, apakah kita tidak bisa sekolah tinggi sampai profesor? Silahkan. Tetapi kalau sudah tinggi titelnya, sudah tinggi ilmu yang dimiliki, jangan memandang remeh. Nah, ada orang yang tidak berilmu, kamu tidak tahu itu. Kalau ini saya ahli di bidang ini. Jangan sekali-kali mau protes saya lebih tahu daripada kamu. Apa kamu sekolahmu saja TK tidak tamat, SD tidak tamat? Inilah sombong. Silahkan kejar ilmu yang banyak, sekolah yang tinggi, tetapi semakin tingginya sekolahnya, semakin tinggi pula penghargaannya terhadap orang di sekitarnya. Ya. Kemudian penyebab sombong yang keempat adalah ini yang paling berbahaya dan susah untuk dideteksi. Apa itu? Bertambahnya ketaatan. Ya. Sudah rajin sholat, sudah rajin sedekah, memandang remeh lagi orang di sekitarnya. Dari masjid sholat berjamaah, begitu pula melihat orang yang duduk di perempatan. Apa dia katakan? Aduh, kita ini sudah melaksanakan kewajiban kita sholat berjamaah di masjid. Kenapa kamu masih duduk-duduk di sini?
Mudah-mudahan kamu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kami. Nah, ini mulai ada sifat-sifat rasa sombong yang ada dalam diri. Inilah yang harus kita hindari. Saya kasih trik supaya terhindar dari rasa sombong, atau untuk mengantisipasi jangan sampai ada rasa sombong dalam diri kita. Yang pertama harus kita lakukan, ini trik dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kalau ketemu anak-anak, ini kan keseharian kita ini, bila bertemu dengan anak-anak, anggaplah diri kita ini lebih hina. Anggaplah anak-anak itu lebih mulia. Dalam artian bahwa jika bertemu dengan anak-anak, katakanlah dalam diri kita bahwa anak-anak ini lebih mulia dari saya. Karena mereka umurnya belum banyak, ini dosanya pun belum banyak. Karena umurnya belum banyak, berarti dia tidak melakukan dosa yang banyak. Sedangkan saya ini umur saya sudah sekian, sudah dewasa, sudah berapa dosa yang saya perbuat. Nah, ini bisa mengantisipasi rasa sombong. Ya, ini kalau ketemu anak-anak. Jika ketemu orang tua, ya, dalam keseharian kita bertemu dengan orang tua, anggaplah bahwa orang tua ini sudah lama makan asam garamnya kehidupan, pasti lebih banyak amalannya, lebih banyak pahalanya daripada saya. Saya baru 20 tahun, saya baru 30 tahun, saya baru 40 tahun. Sedangkan orang tua ini sudah 60 tahun, sudah 70 tahun. Berarti umur ketaatannya, ibadahnya lebih banyak dari saya. Nah, kita lagi bisa mengantisipasi rasa sombong yang kita miliki. Nah, jika ketemu orang tua. Kemudian, selanjutnya, jika ketemu orang berilmu, orang alim, katakanlah dalam diri kita bahwa ini orang alim ini, orang yang banyak ilmunya ini, jelas lebih banyak pahalanya, jelas lebih banyak amalan kebaikannya dibandingkan dengan diri saya. Karena dia orang yang berilmu dan ia tahu semua apa-apa yang harus ia lakukan demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan saya ini adalah orang yang tidak berilmu, miskin ilmu. Saya harus banyak belajar kepada dia. Nah, ini bisa mengantisipasi rasa sombong yang kita miliki. Selanjutnya, jika ketemu orang yang tidak berilmu, katakanlah bahwa sungguh berbahagialah orang yang tidak berilmu ini. Karena walaupun ia berbuat dosa, ia berbuat dalam kebodohannya, ia berbuat karena ia tidak tahu. Sedangkan saya ini, kalau saya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tahu berarti dosa saya lebih banyak kalau saya melakukannya. Nah, bisa lagi mengantisipasi supaya rasa sombong itu tidak ada dalam diri kita. Ya, selanjutnya, jika ketemu orang yang jahat, katakanlah bahwa orang jahat ini, kalau suatu ketika ia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia bertaubat, bisa jadi ia lebih baik daripada saya. Sedangkan saya ini dosa saya sangat banyak. Ya, itu yang harus kita katakan pada diri kita. Selanjutnya, jika kita bertemu dengan orang kafir yang belum mendapat petunjuk Islam, katakanlah bahwa orang kafir ini jika mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia memeluk Islam, kemudian ia beribadah dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Islam, boleh jadi ia lebih mulia dari saya. Karena apabila ia memeluk Islam, maka ia seperti bayi yang baru lahir. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada dosanya, dan ia memulai dari nol. Kehidupannya, amalannya akan dicatat seperti anak yang baru terlahir. Katakanlah seperti itu. Sedangkan saya ini sudah banyak dosa yang saya lakukan, sudah banyak perbuatan yang mungkin susah saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.